Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hanjaya Lombok Farm. Halo sahabatku semuanya, semoga Anda sehat selalu. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat pupuk organik cair dengan menggunakan limbah buah-buahan. Oke, bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sahabat, semoga informasi ini bermanfaat. Oke sahabat, jadi kenapa kita harus membuat pupuk organik cair dengan menggunakan limbah buah-buahan? Jadi salah satu potensi yang bisa dilihat dari limbah buah-buahan itu sendiri adalah sebagai pupuk organik cair, karena limbah buah-buahan itu sendiri memiliki banyak kandungan hara baik itu makro dan mikro seperti nitrogen N, kemudian fosfor P, kemudian kalium K, vitamin kalsium atau Ca, zat besi Fe, natrium Na, magnesium Mg dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk membuat VOC dengan limbah buah-buahan ini, caranya yang pertama tentu kita akan mempersiapkan limbah buah-buahannya sahabat ya. Yang kemudian limbah buah-buahan ini ya kita lakukan atau cincang dengan sekecil mungkin ya, baru kemudian kita taruh pada wadah atau ember ya, yang kemudian kita fermentasi dengan menggunakan EM4 yang kita berikan gula aren dan kita campur juga dengan menggunakan dedak. Oke, saya akan memperlihatkan hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah limbah buah-buahan yang sudah saya lakukan fermentasi sebelumnya. Namun karena saya lihat di sini masih ada belatung yang banyak ya. Jadi dikhawatirkan masih ada bakteri lain yang kurang menguntungkan ya sahabat, sehingga kita perlu fermentasi kembali secara anaerob atau tanpa udara. Jadi proses fermentasi ini sahabat kita butuhkan sekitar 1-2 minggu ya, untuk memastikan bahwa pupuk organik cair ini benar-benar bagus ya untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama untuk merangsang pembungaan. Oke, langsung saja kita lakukan proses selanjutnya sahabat. Oke sahabat, bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah E4, kemudian dedak halus ya. Selanjutnya yaitu air gula sahabat, yaitu ini saya gunakan gula aren. Bisa juga kita gunakan gula pasir sahabat ya. Kemudian ini tentunya cairan ekstrak limbah buah-buahan. Oke, jadi langkah yang kita lakukan pertama adalah kita lakukan pencampuran dulu sahabat, yaitu antara dedak dengan air gula atau cairan gula ini sahabat. Jadi cairan gula dan dedak ini sahabat fungsinya untuk atau sebagai sumber energi dan makanan ya bagi perkembangbiakan mikroba yang ada di E4. Jadi dengan kita membuatkan dedak dengan campur dengan air gula ini sahabat ya, akan membuat bakteri dorman yang ada di E4 ini akan menjadi aktif ya sahabat, aktif kembali dan akan lebih cepat memperbanyak diri, sehingga akan lebih mempercepat perombakan unsur hara yang ada di cairan limbah organik ini atau limbah buah-buahan ini sahabat ya, sehingga lebih cepat untuk bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Selanjutnya sahabat, setelah kita lakukan pencampuran antara dedak dan air gula ini, setelah tercampur merata, selanjutnya kita masukkan E4-nya. Dan di sini saya akan gunakan E4-nya ini sebanyak 50 ml atau 5 tutup sahabat. Karena yang kita akan fermentasi ini cukup banyak, yaitu sebanyak 30 liter cairan limbah buah-buahan. Oke, langsung saja kita campurkan sahabat ya. Kemudian kita aduk merata seperti ini ya. Misalkan kita campur merata, baru kemudian kita masukkan ya, atau kita satukan ke dalam jerigen yang berisikan cairan
limbah buah-buahan. Dan ini nantinya sahabat, kita akan lakukan fermentasi ini seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan lakukan sistem fermentasi dengan atau secara anaerob atau tanpa udara. Kemudian langkah selanjutnya sahabat, kita siapkan ini selang ya sahabat, kemudian botol aqua ya, sini botol aqua, dan tentunya ya jerigen tadi ya, tutup jerigen tadi yang kemudian nanti kita akan masukkan selang ini sahabat ya. Ini sebagai pembuangan gas sahabat ya dalam proses fermentasi. Oke, langsung saja kita lakukan pelobangan di sini ya. Kita sesuaikan dengan ukuran selangnya sahabat. Jadi kita bolongi ya, ini tutup botol aqua dan tutup jerigennya sahabat ya. Kita bolongi dengan solder ya, atau bisa menggunakan alat lain sahabat ya. Namun di sini karena ada solder, kita gunakan solder untuk mempercepat proses pengerjaannya ya. Kita sesuaikan dengan besarnya selang sahabat ya. Dan kita harus pastikan di sini kalau ada lem, kita lem ya di sini di tempat masuknya selang ini agar tidak bocor sahabat, tidak ada angin yang bisa keluar ya, seperti ini. Bisa juga menggunakan lakban seperti ini sahabat ya. Jadi dipastikan ini tidak bocor sahabat ya. Selanjutnya sahabat, kita isi dulu botolnya dengan air ya. Jadi air ini kita isi setengahnya saja. Kita sisakan ada rongga udara ya. Di sini kita kosongkan setengahnya. Jadi di sini adalah tempat pembuangan gas sahabat ya. Oke, dari dalam proses fermentasi nantinya tentunya akan ada gas yang keluar. Itu menandakan aktivitas daripada mikroba itu cukup aktif ya, untuk merombak daripada cairan limbah organik ini untuk dirombak menjadi pupuk yang siap digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke sahabat, langsung saja kita pasang seperti ini ya. Oke, kita pasang seperti ini dan kita taruh botolnya di sini di bawah ya, sini ya. Kita gunakan. Oke, seperti ini saja sahabat ya. Jadi sangat mudah ya. Oke, jadi kalau tidak ada jerigen sahabat, bisa juga menggunakan wadah lain ya, seperti ember, bak dan lain sebagainya. Intinya prosesnya sama ya. Jadi prosesnya sama. Jadi intinya dia tidak bocor, diusahakan tidak ada udara yang masuk ya di sini ya, atau yang keluar ya sahabat ya, sehingga benar-benar proses fermentasi ini terjadi secara sempurna. Oke sahabat, demikian ya informasi tentang bagaimana cara membuat pupuk organik cair atau POC dengan menggunakan limbah dari sisa-sisa buah-buahan. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.